Baiklah, sekarang kita akan tanya langsung kepada Fahrul Razi. Langsung kepada orangnya. Kamu pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa apa ini? Inggris. Let's do that. Indonesia aja lah ya. Oke, baik Fahrul Razi, di sini kamu akan saya tanya-tanya ya. Pertanyaan yang gamblang, silakan jawab dengan gamblang juga. Gamblang itu apa artinya? Straight to the point. Straight to the point. Oke ya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Fahrul Razi yang baru kemarin ulang tahun bahwa hubungan kamu dan Rina Nose itu renggang karena kamu baper dengan komentar netizen di Instagram. Fitnah atau fakta? Fitnah ya, bukan karena komentar ya? Bukan karena komentar. Kamu kalau dengar komentar orang bagaimana ini mau? Gini juga. Kamu dimarah-marahin, jangan menyakiti hati Rina Nose gitu. Saya menganggap komentar netizen itu seperti keluarga saya sendirilah ya. Karena kalau tidak ada mereka, tidak ada saya juga. Jadi setiap yang berkomentar negatif ataupun positif, saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Ya udah. Bisa aja. Didengarkan. Tetapi sama ada saya mengikutinya ataupun tidak, saya ikuti rasa hati saya sendiri. Fitnah atau fakta? Fahrul Razi, bahwa kamu sebetulnya tidak terlalu suka dengan kado yang diberikan Rina Nose waktu ulang tahun kamu. Waktu itu fitnah atau fakta? Tidak terlalu suka. Iya. Aduh, fitnah banget. Oh, fitnah banget. Itu aku ada dipakai. Oh, dipakai. Dibawa di mana-mana. Padahal tasnya itu kan tas kempit. Ya, dibeluk-beluk ya. Ya, mana-mana tasnya ada ya, ada. Ya. Sebaik lanjut, fitnah atau fakta Fahrul Razi bahwa kamu merasa terintimidasi dengan kepopuleran Rina Nose di Indonesia. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah? Tidak. Oke, baiklah. Terintimidasi dengan kepopuleran saya mungkin. Itu tetap fakta banget. Itu fakta banget ya. Fitnah atau fakta Fahrul Razi bahwa kamu dan Rina itu break itu adalah inisiatif kamu atas permintaan dari manajemen kamu. Fitnah atau fakta? Itu fitnah banget. Fitnah banget. Jadi semua ini fitnah semata. Fitnah semata-mata. Seperti apa jelasnya kita dudukan dia di kursi yang enak itu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Fahrul Razi. Silakan duduk di sana. Oke. Mana tasnya? Tasnya. Bawain sini tasnya. Coba kita lihat tasnya ya. Oh, di mana-mana udah dibawa. Oh, di mana-mana dibawa. Coba kita lihat isinya. Loh, salah ya. Oh. Kalau dilihat isinya lelo kok. Nanti dibayar apa? Oh iya, ini dia tasnya. Iya. Ini aku loh yang beli. Oh bukan. Ini tasnya ada. Aduh. Jadi ternyata berguna juga hadiah dari Rina Nose itu betul-betul ya. Dia sangat perhatian terhadap dirimu. Sangat perhatian. Oke, Fahrul, ini ada beberapa artikel di luar sana kita mau tanya langsung sama kamu. Dan ini ada artikel yang pertama. Apa komentar kamu? Perempuan ini diserbu netizen penyebab kandasnya hubungan Rina Nose dan Fahrul Razi. Yaitu Risna Oris. Produsernya dia. Gimana? Apakah Risna Oris juga suka berkeluh kesah kepada dirimu? Kasian ya sebenarnya komentar-komentar orang itu. Dan juga saya kasihan kepada Risnanya. Karena ingat nggak satu lagu yang Ya Iyalah itu? Sebenarnya saya kenal Risna itu sebelum saya kenal Rina Nose lagi. Maksudnya sebelum saya dekat dengan Rina Nose, sebelum saya pacaran. Jadi sebenarnya Risna ini yang saya bekerja sama dengan dia dengan lagu Ya Iyalah. Dan selepas itu saya meminta pertolongan daripada dia untuk membuat satu lagu untuk saya lagi. Itu saja. Lagu ini yang apa? Tunggu Aku ini juga dibuat oleh Risna Oris. Dan saya menganggap dia seperti teman, seperti keluarga. Karena familinya menjaga saya sekarang ini. Familinya udah menganggap saya seperti keluarga ataupun adik kepada abang kepada Risna. Oke. Ya, ini sebetulnya ini gosip-gosip ini muncul bahwa kamu nih, Risna Oris nih dekat sama Fahrul Razi. Sudah pernah kamu dengar dari sejak kamu sebelum diisukan break sama Rina atau sesudahnya? Sebenarnya sih, kalau dikatakan break itu bukan break. Oh, bukan break? Bukan break. Ingat, bukan break. Oke, apa sebetulnya introspeksi. itu? Oh, introspeksi. Introspeksi itu ialah kembali, maksudnya bukan one step forward, tetapi one step backward. Untuk melihat apakah dia selama 4 bulan ini yang membuatkan kita
segairah ini. Segairah ini. Jadi adakah yang kita lakukan ini benar? Adakah yang kita lakukan ini wajar? Adakah yang kita lakukan ini menguntungkan percintaan kita atau sebagainya? Apa yang membuat kamu tiba-tiba mau step back tuh, tahu ya artinya ya? Iya. Mundur sejenak ya. Kalau kemarin kan hubungannya dari pacaran bulan Februari terus gitu kayaknya cepet banget gitu ya. Tiba-tiba kamu memilih untuk oke, kita mundur dulu sebentar. Kita introspeksi apa sih? Kita mempunyai interpretasi yang berbeda dengan kehidupan kita ya. Dan Rina sendiri membuat statement, dan mungkin saya juga akan membuat statement berkenaan bahwa si nyamuk ini yang sebenarnya mengubah tanggapan saya tentang perhubungan. Nah, jadi sebenarnya begini, saya amat mencintai dia. Mencintai Rina? Amat mencintai dia. Jadi kalau nikah itu mah gampang. Dan memangnya statement batal nikah itu amat luar biasa fitnahnya. Ya, yang digempar-gempurkan. Karena yang soal batal nikah itu, soal nikah itu memangnya tentang visa dan sebagainya. Karena saya orang Brunei dan Rina orang Indonesia. Jadi kalau di bulan Juli agak terlalu mepet. Iya, gitu. Agak terlalu mepet dan sebagainya. Jadi kita pun daripada mulanya lagi mengatakan ini rencana saja, dan dipilih 13 Juli itu sebagai waktu yaitu tanggal kelahirannya ibunya. Jadi dipilih itu satu momen yang spesial. Jadi sebagai lelaki, sebagai calonnya, dan karena cinta saya mempersetujui. Tapi bisa aja di tempat yang lain, dimundur tempat yang lain. Baik, ya jadi ini digarisbawahi bahwa Rina dan Fahrul itu bukan putus. Bukan putus. Ya, bukan break juga. Kalau break kan sebetulnya artinya sama dengan putus ya. Tapi mereka lagi mundur sejenak. Introspeksi. Kalau acara lagi ada commercial break kan, apalagi manusia yang punya pikiran yang berdinamika dan sebagainya. Jadi mau ini gimana langkah ke depannya seperti apa. Nah, cuman pada saat mereka mundur dan memikirkan langkah ke depan, ada satu perempuan yang dihujat netizen. Kita mau telepon ya kan. Ada Risna Oris, halo. Halo Mbak Risna. Waalaikumsalam. Apa kabar, Karun? Baik, Mbak Risna kenapa nggak kesini aja sih? Saya lagi gentayangan dulu. Oke. Dia lagi di laptop bikin musik nih sekarang. Gitu. Oh, pasti dia lagi bikin musik berdasarkan perasaan hatinya Mbak Risna Oris sendiri ya. Judulnya Kambing Hitam gitu. Aduh, Mbak Risna gimana rasanya menjadi orang terkenal punya haters? Judulnya Tukang Tikung nih. Tuh Tukang Tikung ya kan. Tuti. Gimana? Risna gimana rasanya dituduh sebagai wanita idaman lain, orang ketiga di balik putusnya Rina dan Fahrul? Rasanya nggak bisa tidur gitulah. Terus? Ya pusing. Pusing. Tapi pada Risna sebenarnya kamu tahu nggak sih keputusan mereka tuh ingin introspeksi dulu itu, Fahrul konsultasi dulu sama kamu apa nggak sih? Enggak ada sih kalau untuk urusan personal gitu. Biasa mereka urus sendiri ya, itu bukan area saya gitu. Jadi taunya kapan? Risna taunya kapan? Taunya setelah mereka berdua ngobrol cerita gitu, curhat lah gitu ke aku. Gue sama Fahrul begini nih, gue sama Rina begini nih gitu. Aku cuman mencoba menjadi pendengar yang baik dulu aja lah. Jadi dua-duanya curhat ke Risna. Kan? Iya, terus tiba-tiba muncul tudingan bahwa Risna lah orang ketiga itu. Itu gara-gara apa sih? Tahu nggak? Ya kalau yang saya lihat di sosmed sih, mereka menuduhkan itu kan semua karena ada waktu itu kapan ya, ada isu yang mengarah ke saya gitu. Kalau Fahrul nih break, dia berubah begini begitu karena disuruh sama si produsernya gitu. Karena disuruh penghapusan foto gitu. Jadi benar nggak Risna? Fahrul itu menghapus fotonya Rina Nose karena disuruh sama Risna Oris? Enggak sama sekali. Jadi sebenarnya kita bukan disuruh kayak aku nyuruh anak kecil mau makan, lu makan deh gitu. Bukan gitu sih. Jadi Fahrul kan discuss sama aku, terus dia minta ngobrol soal musik, soal kedepannya dia gimana gitu. Karena kan di sini aku sebagai produsernya Fahrul dan juga sebagai manajemennya di sini. Sarannya? Jadi aku
diskusi aja sih sebenarnya, bukan menyuruh hapus foto gini. Diskusinya tuh bentuknya gimana? Diskusinya bentuk kamu harus berubah Instagram kita sebenarnya mau gini, karena Fahrul itu kan dia datang ke Indonesia itu kan diundang salah satu acara yang itu gitu. Kemudian dia sebagai juri komentator itu padahal dia sebelumnya tuh adalah penyanyi jazz. Oke, jadi intinya dia mau rebranding menjadi dengan konsep yang baru, karena orang kan belum ngeh nih kalau Fahrul itu penyanyi, ngehnya sebagai komentator dan pacarnya Rina gitu kan. Oke, baik. Jadi rebrandingnya Fahrul sebagai penyanyi jazz untuk lebih dikenal di Indonesia sebagai penyanyi jazz dengan step back-nya bersama Rina Nose ini apakah menjadi satu rencana, satu ini atau sebetulnya beda? Itu sih spontan aja spontan gitu. aja. Kita nggak ada berencana gimana enggak, kita spontan aja. Baik. Kita ngobrol kayaknya you punya IG tuh mesti ditata gitu, dirapiin gitu, penataan ulang lah gitu. Tapi bukan berarti hapus semua, bukan. Baik Risna, terima kasih banyak ya. Tetap tabah dan semangat ya menciptakan lagu. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi lagu baru. Terima kasih Risna Haris. Baik, sekarang kita lihat tanggapannya Rina Nose sendiri waktu itu datang ke Rumpi seperti apa. Waktu Rina datang sini, Fahrul lagi di Brunei ya? Lagi di Brunei. Memperbarui visa. Iya. Oke, seperti apa kita lihat bersama.